Perkenalkan, nama saya Malaka Magasingi dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Enjoy! Yang pertama ada asal-usul. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara imbas Perang Jawa dengan Siam di daerah tersebut. Kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka. Sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan Nusantara. Yang kedua ada puncak kejayaan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada 1459 sampai 1477 pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Salah satu cara meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka ini adalah Parameswara yang menganut agama Islam. Hal ini membuat masyarakat turut tergerak untuk masuk agama Islam. Baik, berikutnya adalah raja terkenal di Malaka. Raja terakhir dari Kerajaan Malaka adalah Inskabdar Shah Singapura yang memerintah dari tahun 1389 sampai 1398. Dia melarikan diri dari Palembang setelah invasi Angkatan Laut Majapahit pada tahun 1398, dan ia kemudian mendirikan benteng barunya pada muara Sungai Malaka pada tahun 1402. Dalam buku The History of Melayu 1400-1959, disebutkan bahwa Parameswara melarikan diri ke Malaka sebab invasi dari Kerajaan Siam yang salah satu pimpinannya dibunuh oleh Parameswara. Dalam beberapa dekade, kota baru tersebut tumbuh pesat menjadi ibu kota Kesultanan Malaka. Masa keruntuhan. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan dimulai ketika pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka pada tahun 1511. Di masa itu, Kerajaan Malaka melemah, dan Sultan Mahmud Shah yang memimpin saat itu kurang cakap. Peninggalan Kerajaan Malaka di antara lain yang pertama Benteng Afamosa, yaitu simbol kejayaan Portugis di Malaka. Kedua, Istana Kesultanan Malaka, yaitu tempat tinggal para sultan dan pusat pemerintahan. Yang ketiga ada Masjid Malaka, salah satu masjid tertua di Malaka, pusat keagamaan dan pendidikan. Yang keempat yaitu Kompleks Makan Sultan Malaka, menjadi tempat peristirahatan para sultan dan keluarganya. Dan yang terakhir yaitu Bukit Cina, menjadi tempat pemakaman orang-orang Tionghoa. Kesimpulan: Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samuderai Pasai yang kalah bersaing. Kesultanan Malaka sama sekali tidak dapat dikesampingkan dalam proses Islamisasi, karena konversi Melayu terjadi terutama selama periode Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi. Mungkin itu saja dari saya, maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.